Jungle. Hello everyone, welcome to our channel. Jadi kita di sini mau mempresentasikan resensi dari buku novel Alaya. Sebelum kita lakukan presentasi, kita mau berterima kasih kepada guru kita yang telah mengajar di kelas kami, Ibu Yayu Indrawati, selaku guru mengajar di kelas 11 PA1. Untuk pendahuluan saya jelaskan. Jadi buku ini berjudul Alaya, karya dari Raden Djedit dan diterbitkan oleh Fantasis pada tahun 2021. Jumlah halaman 372, nomor edisi terbit ISBN 978-623-310021. Raden Djedit, nama pena yang digunakan penulis novel Alaya ini, nama aslinya adalah Hana Margareta, wanita kelahiran Karawang yang tumbuh besar di kota Bekasi. Hana kerap dipanggil Mami Geng, Kaden, Mami atau Mamiu oleh para pembacanya atau penggemarnya yang ia sebut sebagai Baby Geng. Hana diketahui menyukai mermaid laut dan langit. Hal ini juga yang mendasari Hana menulis cerita fantasi Alaya. Hana Margareta kerap membagikan karyanya di platform Wattpad per bulan Mei 2022. Akun Wattpad Raden Djedit bernama @radexn dan telah memiliki total pengikut mencapai 500.000 orang. Karya-karyanya yang sudah berhasil diterbitkan menjadi buku yaitu Alaya 1 dan Alaya 2, Oscillate, The Big Secret, Oscillate, The Blank Page, Oscillate, The Blank Page 3, Dignited, Scaletta, dan Saidan. Karyanya yang berjudul Dignited bahkan telah berhasil diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar yang diproduksi oleh MD Pictures. Untuk sinopsisnya, novel Alaya ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Alaya yang merupakan anak dari Raja Siren dan Ratu Mermaid. Namun kelahiran Alaya tidak diinginkan, dibuang, diasingkan dan tak diharapkan. Nasibnya yang malang tak mendapatkan kehidupan kerajaan yang sepantasnya dia dapatkan. Justru bernasib miris karena Alaya ditemukan oleh pria bernama Kai, seorang lelaki tua, dan akhirnya ia tinggal bersama Kai dan menjadikannya ia anaknya. Karena Alaya merasa takut, lalu ia kabur dari rumah Kai dan ia ditemukan pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit tersebutlah ia dirawat oleh Dokter Abi, dokter cantik yang baik hati, dan tinggallah ia di rumah Dokter Abi beberapa minggu dan bertemulah ia dengan Langit dan ibunya. Bunda Langit yang melihat Alaya yang merasa ketakutan, ia mencoba untuk ingin mengadopsinya. Dokter Abi pun ingin melakukan hal yang sama. Alaya diminta memilih ingin diadopsi siapa dan Alaya akhirnya memilih bundanya Langit. Selama Alaya bersama keluarga Langit, karena merasa khawatir, Langit selalu menemani Alaya kemanapun dia pergi. Dan saat itulah Langit mulai mempunyai perasaan terhadap Alaya. Saat Alaya dan Langit sedang berjalan-jalan, mereka tidak sengaja bertemu dengan Kai yang sebelumnya telah menyekap Alaya. Kai ingin merebut Alaya dari Langit, namun Langit tak membiarkan Alaya direbut oleh Kai dan terjadi perkelahian antara Kai dan Langit. Saat terjadi perkelahian antara Langit dan Kai, akhirnya Kai tidak berhasil merebut Alaya dan Kai pun kecewa karena tidak berhasil merebut Alaya. Akhirnya Alaya dan Langit hidup bahagia dan tidak diganggu lagi oleh Kai. Setelah Sabrina menjelaskan sinopsis, saya akan menjelaskan unsur intristik dari buku Alaya ini. Novel ini bertemakan fantasi. Tokoh dan penokohan Alaya, ia merupakan ratu penguasa laut yang memiliki sifat penakut dan sangat lugu atau polos. Langit memiliki sifat pemberani, baik namun suka emosional. Bunda Langit, ia memiliki sifat yang penyayang, perhatian, dan sangat peduli. Ragas merupakan pria yang sangat peduli terhadap orang lain. Dokter Abi, ia merupakan seorang dokter yang ramah. Kai, ia lelaki yang suka emosional. Zito, ia merupakan seorang nahkoda yang pasrah dan penakut. Lila, gadis yang suka marah-marah. Bastian, ia lelaki yang periang namun sering berbuat kasar. 3. Alur yang digunakan dalam novel Alaya ini menggunakan alur maju karena setiap peristiwa menunjukkan
terstruktur dan terus menuju ke masa sekarang sehingga dikatakan novel ini menggunakan alur maju. 4. Latar waktu. Latar waktu yang digunakan dalam novel Alaiya yaitu pagi hari, siang hari, sore hari, dan juga malam hari. 5. Latar tempat. Latar tempat yang digunakan dalam novel Alaiya ini adalah dermaga, pantai, kapal, laut. 6. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana sang penulis menceritakan tokoh dengan namanya. Juga ditandai dengan kata ganti orang ketiga yaitu ia atau dia. 7. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa sederhana yang sehari-hari gunakan sehingga novel ini sangat mudah dipahami. Amanat adalah pesan moral yang didapat setelah kita membaca novel. Walaupun mereka berasal dari tempat yang berbeda, satu di darat, satu di laut, tapi bisa bersatu dan hidup bahagia. Tidak mudah menyerah menghadapi masalah dan selalu bersama apapun yang terjadi. Berikut merupakan unsur ekstrinsik dari novel Alaiya, diantaranya adalah 1. Nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung dalam novel ini adalah saling memaafkan. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan, "Ia menunduk menyembunyikan wajah dari langit. Ia menangis dalam diam karena sejak menahan sesak di dada, langit bergeser tangannya dan terulur mengusap punggung Alaiya. Laki-laki mana yang tidak ikut sakit melihat kasihnya menangis karena perbuatannya? Maaf," ungkap langit. 2. Nilai moral. Nilai moral yang terkandung dalam novel Alaiya ini adalah peduli dan menghormati orang tua seperti yang dilakukan oleh Ragas dan Langit yang setia menunggu di samping kasur bundanya yang tak kunjung bangun dari tadi. Yang ketiga adalah nilai agama. Nilai agama yang terkandung dalam novel Alaiya ini adalah tentang keyakinan kepada Tuhan seperti terlihat dalam kutipan berikut. "Enggak apa-apa, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Kalau bunda sakit, pasti dikasih sembuh. Langit gak usah takut ya." Kelebihan novel Alaiya adalah adapun berikut ini merupakan kelebihan dari novel Alaiya, karya dari Raden Cedhit. Di antaranya yaitu gaya penulisan Hana Margareta atau Raden Cedhit ini dinilai rapi, serta penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan mengalir. Hal tersebut membuat nyaman para pembaca. Premis yang diangkat oleh penulis juga sangat unik dan menarik, mengangkat tema fantasi yang tokohnya adalah mermaid dan siren, sehingga itu merupakan salah satu daya tarik seru yang untuk diikuti. Penulis mampu membangun karakter setiap tokoh dengan sangat kuat dan hal tersebut membuat cerita semakin seru dan menarik. Kekurangan dari novel Alaiya adalah selain kelebihan, sebuah novel juga memiliki kekurangan, sama halnya dengan novel karya Raden Cedhit ini. Kekurangannya, pertama, kekurangan novel ini terdapat dalam alurnya, di mana di bagian awal hingga pertengahan alur sangat lambat. Namun, ketika menuju ending, alur seakan terlalu cepat, sehingga beberapa pembaca mendapati konflik baru muncul menjelang akhir dari cerita, sehingga konflik terasa dipaksakan. Sebagian pembaca memiliki ekspektasi yang tinggi di fantasi yang menonjol dalam cerita novel ini. Namun ternyata yang ada hanya lebih fokus ke cinta Alaiya dan Langit saja. Untuk kritik novel ini terdapat beberapa bahasa kasar dan adegan dewasa yang cukup vulgar sehingga memerlukan kebijakan dari pembaca dalam memahami novel ini. Tidak cocok untuk anak di bawah 18 tahun. Harapannya buku ini sudah ada peringatan dalam novelnya tidak cocok untuk usia di bawah 18 tahun, namun alangkah baiknya hal tersebut ditampilkan di sampul buku. Hikmah yang bisa kita ambil dari buku novel ini, sebaik apapun seseorang menyembunyikan suatu kebenaran, pada suatu saat kebenaran tersebut akan terungkap juga. Terlepas itu terjadi sangat cepat, lambat, atau tak terduga. Setiap perbuatan pasti dimiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Maka dari itu, berpikirlah terlebih dahulu sebelum bertindak, karena semua yang kamu perbuat harus dipertanggungjawabkan.
bahwa keadilan harus diperjuangkan, baik kebutuhan rohani perlu dipenuhi. Jadilah sosok yang berani untuk mengusahakan segala hal agar tercapai kebahagiaan sejati. Jadi itulah rangkaian dari resensi kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kami pamit undur diri. Thank you.